Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, NPM 19 14 15 10 85 dari kelas Kehutanan C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang deskripsi entrepreneurship yang pernah saya lakukan. Yang pertama itu saat saya SD. Jadi di sini ada yang pertama itu saya berjualan kartu gambaran. Tahun bisnis ini dijalankan pada tahun 2011 sampai 2012, itu sekitar saya kelas 5 SD. Nah, jadi awal mulanya ini saya karena bermain dengan teman-teman dan banyak juga teman-teman yang main, jadi saya memulai bisnis ini. Untuk kelebihan bisnis ini itu yaitu ramai peminatnya pada masanya dan bisa saya pakai juga untuk bermain. Untuk kekurangannya ini memerlukan waktu dan tenaga yang lumayan untuk menggunting-gunting dan membeli barang yang awalnya masih selembaran itu. Untuk bisnis ini sudah saya tidak jalankan karena sudah bukan zamannya lagi bermain itu, karena anak zaman sekarang ini biasanya lebih bermain ke game online. Nilai positif yang saya dapatkan dari berjualan kartu gambaran ini yaitu menambah banyak pertemanan saya dan juga memiliki penghasilan. Jadi penghasilan yang saya dapatkan itu bisa saya gunakan untuk kebutuhan saya pada saat itu. Yang kedua itu ada jualan permen. Itu dijalankan pada tahun 2012 sampai 2013, itu sekitar saya saat 6 SD. Jadi awalnya itu saya berjualan ini karena sering bawa permen yang banyak ke sekolahan dan teman-teman itu kayak sering mau beli gitu ke saya, jadi saya mulai berjualannya dari situ. Untuk kelebihannya ini ramai peminat dan bisa dinikmati sendiri. Untuk kekurangannya ini memerlukan modal yang lumayan untuk anak SD pada masa itu dan untungnya juga tidak terlalu banyak. Untuk bisnis ini sudah tidak saya jalankan karena teman-teman saya sudah berjalan dan tidak ada peminatnya lagi. Untuk nilai positifnya itu pengalaman manajemen barang yang saya jual dan saya mendapatkan penghasilan yang dapat saya gunakan untuk keperluan saya. Yang kedua itu pada saat saya SMP. Bisnis pertama saya saat SMP itu berjualan es mambu. Ini dilakukan pada tahun 2015 atau sekitar saya kelas 2 SMP. Ya. Jadi awalnya ini saya bikin hanya untuk dimakan sendiri, dikonsumsi sendiri, namun pada akhirnya kayak banyak yang mau beli, jadi saya jual. Untuk kelebihan dari bisnis ini yaitu modalnya sedikit dan bisa saya nikmati sendiri. Untuk kekurangan ini memerlukan listrik yang lumayan karena harus terus ditaruh di kulkas. Bisnis ini sudah tidak saya jalankan karena sudah tidak ada waktu untuk membuat dan peminatnya sudah mulai berkurang. Sedangkan nilai positif yang saya dapatkan yaitu banyak mendapat kenalan pembeli dan saya mendapatkan penghasilan. Yang ketiga ini pada saat saya SMA. Jadi pada saat saya SMA ini saya mulai les private. Itu bisnis ini dijalankan pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Itu sekitar saya pada saat kelas 12 SMA. Kelebihan dan kekurangan bisnis ini itu yang pertama, kelebihan itu tidak perlu mengeluarkan modal karena saya hanya harus mengajarkan anak murid saya. Dan untuk kekurangannya ini dibutuhkan waktu yang cukup karena saya mengajarnya pada malam hari dan itu cukup lama mengajarnya. Jadi saya harus manajemen waktu yang benar-benar baik dan tenaganya juga harus cukup karena mengajarnya cukup lama. Untuk bisnis ini sudah tidak saya jalankan karena waktu itu saya sibuk dengan ujian dan pada saat itu saya juga sudah tidak memiliki waktu. Dan untuk nilai positifnya yang didapatkan yaitu kepercayaan dari orang tua murid yang mempercayakan anaknya untuk diajari oleh saya dan juga penghasilan yang cukup lumayan. Yang keempat itu pada saat saya kuliah. Bisnis saya yang pertama ini yaitu jualan cash HP. Itu dijalankan
pada tahun 2020 hingga sekarang. Awal mulanya ini saya mencoba membuat case HP untuk saya sendiri, dan ternyata setelah saya promosikan lumayan banyak yang minat, jadi saya membuka usaha ini. Kelebihannya yaitu banyak peminat dan tidak memerlukan modal yang cukup besar. Sedangkan kekurangannya itu saya tidak memiliki alat cetaknya sendiri, sehingga terkadang barangnya cacat. Untuk bisnis ini masih saya jalankan hingga sekarang. Bisnis ini saya tawarkan melalui marketplace Shopee. Itu kisaran barang harganya dari 25.000 sampai 35.000. Untuk nilai positifnya ini yang saya dapatkan yaitu kepercayaan dari customer dan komentar positif yang membangun, membuat saya lebih semangat. Bisnis saya yang selanjutnya ini ada merchandise K-pop. Awal mulanya ini baru saya jalankan bisnisnya itu awal tahun 2021 hingga sekarang. Jadi awalnya itu saya mencoba membeli album official K-pop ini. Jadi habis itu isinya saya sharing atau saya jual satuannya gitu. Untuk kelebihan bisnis ini yaitu ramai peminat dan keuntungan yang didapatkan juga lumayan besar. Setelah kekurangannya ini terdapat banyak pesaing dan memerlukan modal yang lumayan besar. Bisnis ini masih saya jalankan hingga saat ini, dan saya jalankan juga di marketplace Shopee. Itu harga kisarannya mulai dari 100.000 hingga 400.000. Nilai positif yang saya dapatkan yaitu mendapat banyak kenalan, dan keuntungan yang didapat pun juga cukup besar. Sekian presentasi dari saya. Mungkin saya akan buka sesi pertanyaan untuk 2 termin. Untuk termin pertama 4 pertanyaan dan termin kedua 3 pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya saya persilahkan. Bertanya dong. Ya, Izin bertanya dong. Kita di Fajar. ya untuk Fajar silahkan pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Setiawan. Izin bertanya, tadi waktu di bisnis yang case HP itu ada salah satu kekurangannya itu ada terkendala di mana kadang barangnya cacat. Nah, pertanyaan saya itu jika sudah terjadi seperti itu, cara mengatasinya bagaimana ya? Terima kasih. Terima kasih Fajar. Mungkin selanjutnya Izin bertanya dong. maaf ulangi siapa? Anggi izin bertanya. Ya, untuk Anggi dipersilakan. Izin bertanya ya, nama saya Anggiran Filia S, NPM 191415102. Saya mau nanya, apa respon orang tua ketika pada waktu SD sampai dengan SMP sudah menjalankan bisnis tersebut? Cukup, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Izin Dimas. bertanya. baik, untuk Dimas dipersilakan. Perkenalkan, saya Muhammad Dimas Nugraha, NPM 1914 15 10 50. Izin bertanya, untuk yang tadi les privat itu ada kekurangannya nggak? Kalau ada, apa sih upaya untuk atasi kekurangannya itu? Terima kasih. Terima kasih Dimas. Baik, untuk selanjutnya. Tadi saya izin bertanya. Baik, untuk Adisa dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Adisa Salsabila, NPM 19 14 15 10 18. Pertanyaannya itu, untuk yang usaha jualan permen tadi itu, mekanisme jualnya gimana ya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk termin pertama, saya akan jawab dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi dulu. Tadi pertanyaannya, respon orang tua ketika SD dan SMP sudah menjalankan bisnis, ya kan? Jadi respon orang tua saya ini, mereka mendukung-dukung saja, karena saya
pada saat itu juga kan karena sudah menghasilkan penghasilan sendiri, jadi orang tua saya senang-senang saja ketika saya memulai usaha pada saat SD hingga SMP. Mungkin begitu, Anggi. Terima kasih Alvina atas jawabannya. Iya, baik. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fajar. Itu pada saat bisnis cash HP itu terjadi kendala atau barang cacat, itu mengatasinya gimana? Apa benar? Iya benar, Alvina. Jadi karena untuk usaha cash ini saya menjadi reseller, jadi kalau misalkan ada barang yang cacat itu, saya akan mencoba menghubungi pihak pertamanya dan minta untuk pengembalian barang atau minta mencetak ulang barangnya itu. Begitu, Fajar. Bagaimana, Fajar? Apa sudah cukup jawabannya? Mungkin karena keterbatasan waktu, saya lanjutkan. Berikutnya itu ada pertanyaan dari Dimas. Untuk les privat itu ada kekurangannya apa tidak? Kalau ada, upaya untuk mengatasinya apa? Benar begitu? Iya benar. Jadi untuk les privat ini saya kan jamnya Cukup, malam. terima kasih Alvina. Baik, Fajar. Jadi untuk les privat ini kan saya jalankan pada malam hari. Sebelumnya itu kan karena emang saya sekolah dari pagi sampai sore, jadi ketika malam itu agak lelah. Jadi saya udah mencoba berbicara dengan orang tua dari murid itu untuk les pada hari Sabtu dan Minggu. Namun karena kebanyakan dari mereka itu PR-nya dikumpulkan pada hari yang sama, jadi saya harus membimbingnya pada minggu yang sama. Jadi kemungkinan saya harus tetap ngajar pada malam hari. Gitu. Gimana, Dimas? Apa sudah cukup? Ya, oke, cukup. Terima kasih, Alvina. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Adisa, yaitu tadi pertanyaannya untuk yang usaha jual permen itu mekanismenya gimana? Benar apa? Bagaimana, Adisa? Ya benar. Jadi untuk mekanisme usaha permen jualan permen ini itu kan saya beli kantongan pada toko, lalu saya bagi-bagi menjadi beberapa bagian itu saya jual 5 permen untuk Rp1.000. Begitu, Adisa. Baik, terima kasih Alvina atas jawabannya. Baik, untuk termin kedua saya buka jika ada yang ingin bertanya. Porto yang ingin bertanya. Baik, Porto, dipersilahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Porto Maurtio dengan NPM 1914-1586. Jadi saya ingin bertanya kepada Alvina, tadi yang pas SD itu kan usahanya jual kartu gambaran ya. Nah, itu awal mulanya jualan kartu gambaran itu apa sih, kayak motivasinya gitu apa? Terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, Saya izin bertanya, Alvina. ya untuk Endra dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Ramadan Vina Firman, NPM 1954151007. Saya ingin bertanya, kan tadi itu kan kayak jualan K-pop merchandise itu kan banyak banget pesaingnya ya. Nah, untuk hal kamu sendiri apa sih biar usaha kamu tuh gak kalah saing? Baik, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya. Selanjutnya, mohon maaf kurang kedengeran siapa? Dewi, Pin. Baik, untuk Dewi dipersilahkan. Perkenalkan, saya Dewi Suryani, NPM 1954151015. Saya mau tanya, kan tadi itu ada berjualan merchandise K-pop. Nah, itu dilakukan sendiri atau ada timnya gitu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Dewi.
maka termin kedua saya tutup. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Porto. Itu awal mulanya usaha jualan kartu gambaran. Pertanyaan dari Porto itu, jadi kan tadi waktu itu saya bermain dengan teman-teman itu. Jadi karena ada teman-teman yang kalah itu, jadi kartu gambaran tinggal sedikit. Karena tinggal sedikit itu untuk membelinya jauh, jadi saya berinisiatif untuk menjual kartu yang punya saya gitu. Gimana Porto? Apa udah cukup? Oke, cukup Alvina, terima kasih. Masih cukup Porto. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari Endra, yaitu dari bisnis merchandise Kupop ini gimana untuk tidak kalah saing? Benar? Benar Alvina. Baik, jadi untuk agar tidak kalah saing ini, sejauh ini yang saya lakukan itu dengan memberi freebies atau bonus-bonus gitu berupa kayak stiker, ganci, atau polaroid gitu, sehingga memungkinkan kebanyakan pembeli melihat karena bonusnya yang saya berikan cukup bagus dan lumayan. Bagaimana Endra? Apa sudah cukup jawabannya? Ya cukup, terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi, yaitu untuk berjualan merchandise K-pop ini dilakukan sendiri atau dengan tim? Apa benar? Mungkin saya akan langsung jawab. Jadi, Iya, benar. Jadi untuk berjualan merchandise K-pop ini saya lakukan bersama 3 orang teman saya. Di sini saya dengan 3 teman saya ini saling membantu dalam hal promosi, membeli, memasarkan, dan juga untuk mengirimnya atau packing. Begitu Dewi. Bagaimana? Apa sudah cukup? Cukup, Pina. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.